Puji Tuhan semuanya, amin. Aku kalau datang ke sini seperti ke rumah sendiri ya, puji Tuhan. hari ini saya mau pinjamin Corona. Apa kabar Corona? Boleh pinjam 12 ya Corona? Ya kosong aja ya. Thank you Corona. Jadi kesaksiannya luar biasa Corona ya. Haleluya. Saudara sekalian, saya sedih sekali kalau nggak cerita-cerita ini. Thank you Corona. Thank you. Sebelum saya sharing, thank you Pak. Firman Tuhan. Ada satu cerita yang sungguh saya rasakan cukup untuk saya sharing kepada kita semuanya. Karena saya rasa di sini kita semuanya sudah di kepala 6 ya, selain adik yang ini. Oke. Ada satu ibu, dia itu dia di Congko ya, cerita ini cuma sedikit drama aja. Jadi dia bilang tiap hari dia ada pikulin dua ini ya, dua tempat air. Ini yang sudah tua, yang sudah ada lubang-lubang, yang sudah out of date gitu loh ya. Jadi yang ini bagus sekali. Jadi waktu dia pikul begini ini naik ke gunung, udah itu pulang. Yang ini, yang tua ini, yang sudah lama, dia bilang ada bocor lah, ada inilah. Dia bilang sama ownernya, dia bilang pemiliknya, dia bilang ibu, udahlah saya dibuang aja bu, karena saya sudah tua. Jadi yang ini hanya penuh, betul nggak ya? Karena masih muda dong. Tetapi ibu ini mengatakan, kamu jangan sedih. Biarpun kamu tua dan lubang-lubang, kamu lihat perjalanan dari gunung ke rumah ini. Bukan, bunganya itu begitu luar biasa. Siapa yang menjadikan itu begitu indah? Anda bukan? Dia bilang iya. Jadi kamu masih ada berharga di mata Tuhan dan kamu masih yuyung apa sih yuyung oh. Amin. Masih dipakai gitu loh. Nah sekarang aku juga sudah kepala 6. Aku maunya kepalanya 3 atau 4 ya. Aku yang saya hormati saya pengen cerita atau Bulut sama Kosen, mereka lihat aku dari umur 21 ya, 21 sekarang sudah 63 jangan ya, dari udah 40 tahun lebih. Saudara sekalian, di dalam kehidupan kita ini kadang-kala saya juga merasakan apakah kita ini sudah tua, sudah nggak ada apa-apanya. Hari ini saya mau memberikan semangat, jangan. Ada amin? Alkitab ada satu ayat yang Mazmur 92, kamu dengar aja. Ini bukan dari saya. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Ada amin? Inilah yang Pak Ron tadi bilang, di dalam Tuhan kita ini beda. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Jadi hari ini saya mau sampaikan ke bapak-bapak, ibu-ibu, dan aku juga kenal Kosen sama Ibu Bulut udah puluhan tahun. Aku sebenarnya terharu sekali ya, maaf ya. Kita semuanya pasti akan pergi pada suatu hari. Dan mereka suami istri begitu beban untuk mau melayani orang yang sudah berumur seperti kita semuanya. Tujuannya apa? Karena maaf ya, kita ini nggak seperti anak muda lagi. Saya nggak bisa main tenis 5 games, paling-paling 3. 10 tahun yang lalu saya masih bisa. Tetapi firman Tuhan menghargai orang yang berumur. Ada amin? Jangan kita minder bahwa aduh di Musa atau Pak Pendeta aku sudah nggak ada moyong. Jangan. Karena kita ini sudah punya banyak pengalaman, banyak kegagalan, banyak sekali yang kita lihat orang yang aneh-aneh dalam hidup kita. Kita ini masih yuyung. Ada amin? Jadi mulai hari ini kita semangat terus. Ada puji Tuhan. 2025 Happy New Year and Happy New Me. Ya oke. Saya mau kita semuanya semangat. Puji Tuhan. Nah saya mau kasih satu kesaksian bahwa kalau kita ini merasakan kita tua, yang paling menyedihkan itu adalah no hope, tidak ada pengharapan. Nah hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan. Bagaimana Daud mengatakan di umur yang sudah lansia dia itu di Mazmur 71 ada
Kita mau sama-sama baca. Thank you kok. Jadi aku sekali lagi sama Kosem, aduh aku nggak bisa lupa deh ya. Saya lihat mereka 40 tahun yang lalu melayanin aku, sampai hari ini mereka masih melayani. Ada orang bilang udah berpensiun dong, ngapain lagi, udah laula, ya kan? Tapi nggak ada laula di dalam Tuhan. Ada puji Tuhan. Billy Graham ya, dia mengatakan apa? I will preach until my last breath. Aku akan khotbah melayanin sampai nafas yang terakhir. Kalau kita orang Congkojan, I will cari uang sampai aku mati. Jadi hari ini saya mau katakan bahwa bedanya kita anak Tuhan sama orang yang tidak ada Tuhan itu, karena kita punya pengharapan itu, kita punya hope itu bukan di dunia ini. Tahun baru ini banyak orang sudah planning, I hope that this year will be better than last year. Karena tahun ini lebih baik daripada tahun lalu. Kita mempunyai pengharapan, kita mempunyai pembaharuan. Tapi saya mau katakan, kita lihat tadi kalau saya juga bilang, itu orang yang sombong, selebriti, rumahnya 50 juta, 100 juta, dalam 5 menit habis semuanya. Apa sih yang mau disombongin? Saya nggak percaya, saya juga nggak ngerti bagaimana pertin itu bisa sambar begitu banyak rumah, gitu. Dan banyak sekali selebriti yang disambar itu. Aku dengar satu, aku nggak tahu namanya siapa. Dia bilang, there is no God, dia bilang. Dan godless punya country, dia bilang. Aduh, ampun, benar-benar. Nah, sombong. Orang yang tadi mengatakan yang marah kepada Tuhan, tadi disikat oleh Tuhan ya. Kalau orang yang bilang enggak aku cuma copycat aja ya. Kenapa? Karena merasakan saya punya uang, saya selebriti, saya orang yang terkenal, saya mempunyai kekayaan. Nah, inilah pengharapan mereka. Mereka tinggal di California, di Beverly Hills yang luar biasa. Aku nggak salah kalau orang punya uang. Tapi jangan lupa bahwa pengharapan kita itu bukan di uang kita, bukan di rumah kita yang 70 juta, yang 100 juta. Bukan. Kalau Tuhan mau ambil 5 menit habis semuanya. Ada amin? Marilah tahun 2025 kita punya pengharapan itu bukan di dalam kepintaran kita, tapi bukan di dalam otak kita, bukan dalam kekayaan kita. Jangan sekali-kali kita merasakan sombong. Jangan merasakan aku tidak butuh Tuhan. Maaf ya, saya kan sering datang bulan balik kayak capek juga, tapi saya enjoy sih. Tapi saya mau jujur aja ya. Dia di Australia saya tinggal 1,5 bulan, 2 bulan saya pulang. Memang kalau di sini terlalu nyaman. Saking nyamannya itu, lupa. Lupa siapa? Lupa Tuhan. Kenapa? Pengharapan kita ini di Australia ini bukan nggak Tuhan, nggak ada duit ya, mintalah pemerintah segalanya lah gitu segalanya. Tetapi hari ini saya mau katakan, marilah di 2025 ini kita harus mau tahu bahwa kita punya pengharapan itu bukan di dunia itu, bukan di dalam pemerintah. Ada yang bilang, oke, kita win until the new prime minister, kita pusing. Jangan kita tergantung sama pemerintah, jangan tergantung dengan uang, tapi kita tergantung, kita punya hope itu di dalam Yesus. Ada amin. Kita baca apa yang terjadi di kehidupan Daud. Dia adalah seorang yang luar biasa. Dia 71 ya. Ayat berapa? Ayat ke-1 ya, kalau salah ya. Oke. Saya lihat ya. Oke, ada nggak? Oke. Aku lihat ya, maaf ya. Jadi saudara sekalian, ini ya, ayat 1. Silakan. 1, 2, 3. Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Jangan sekali-sekali aku mendapat malu. Terus ayat yang kedua. Lepaskan aku dan luputkan aku oleh karena keadilan-Mu. Sediakanlah telingamu dan selamatkan. Dengan kata dengarlah doaku. Terus kubu pertahanan dan pertahananku, ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkeraman orang-orang maling dan kejam. Sebab Engkaulah apa? Harapanku. Terus ya Tuhan, sejak masa muda, ya Allah. Ayat ke-6, kepadamu-lah aku bertopan. Mulai dari kandungan engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Bagi banyak orang
Aku seperti tanda ajaib, karena Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Ada yang amin? Inilah Mazmur yang Daud tulis, bahwa dia minta tolong dan perlindungan kepada Tuhan. Kenapa? Anaknya Absalom itu yang mau membunuh dia. Anaknya yang dia mengharapkan menjadi pemimpin yang akan datang, dengan jenderal-jenderal dan orang yang dia percaya, yang dia sayang itu berontak mau membunuh dia. Tidak ada pengharapan di dunia ini. Bahkan anak kandung sendiri pun akan membunuh orang ini. Baru terjadi 3 bulan lalu di Indonesia, anak itu membunuh ibunya. Jadi aduh ampun, benar-benar ini kejadian di Indonesia. Nah, saudara sekalian, pengharapan kita itu tidak bisa di anak kita. Pengharapan 2025 ini, marilah kita nyanyi kepada Tuhan. Ada orang mengatakan satu benar-benar khotbah, only one song that we can sing in this world. Hanya satu lagu yang kita bisa nyanyi. Lagu itu mau buat Tuhan atau mau buat dunia. Marilah kita punya pengharapan di 2025 ini. Kita berubah, kita punya mindset bahwa setiap pagi aku bangun, aku mau menyanyi buat Dia. Ada yang puji Tuhan? Setiap pagi aku mengatakan aku masih hidup, masih sehat, terima kasih Tuhan. Nah, pengharapan aku ada di dalam Dia yang yang tahu hari esok aku. Jadi jangan kiranya kita ini, aduh Pak, pastor saya udah cukup kok, deposito saya cukup, ngapain saya ke gereja? Uang saya banyak, saya banyak income kok, yang kasih income, buat apa saya melayani? Saudara sekalian, laporan dokter itu satu laporan saja buat orang yang kurus 10 kilo. Benar. Kenapa? Karena dia kena kanker. Saudara sekalian, janganlah kita sombong. Ingat, kita harus mempunyai pengharapan. Di dalam petindasan seperti Daud ini, yang mau dibunuh anaknya, yang mau diubarin oleh tentara dia yang dia sayang itu, dia tetap tahu itu, dia kecewa. Tapi di dalam kekecewaan dia itu, dia masih tergantung kepada Tuhan. Dengan caranya tulis Mazmur ini kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Kamu bilang, aduh pastor, aku moyong. Aku bilang jangan. Aku mau kasih satu contoh. Banyak orang merasa khawatir dan panik, memikirkan bagaimana agar tahun ini lebih baik daripada tahun lalu. Lihat inflasi itu. Minum kopi sekarang sudah $7. Dulu cuma $3, ya kan $5 sekarang. Mahal sekali. Nasi Padang sekarang di restoran $18 ya, 20 ya, Medan Jaya, saya lupa. Karena seorang siantar tadi suka makan Medan Jaya. Jadi semuanya inflasi, kita khawatir. Apa yang harus kita lakukan? Caci maki pemerintah, nggak usah. Siapa yang kita tergantung? Satu hal, pada Dia. Ada puji Tuhan. Caranya gimana? Kita sembahyang, kita berdoa. Kita mempunyai pengharapan bahwa kita percaya 2025 kalau kita setia, kita menjadi anak Tuhan. Tuhan mengatakan Dia tidak akan tinggalkan dia yatim piatu. Ada puji Tuhan. Dia tidak akan tinggalkan kita susah. Marilah kita ingat, manusia itu membutuhkan apa? Pengharapan. Kalau kita tidak punya pengharapan, hidup kita ini akan berantakan. Hidup kita ini tidak akan ada happiness, tidak ada peaceful, tidak ada. Nah, saudara sekalian, bicara tentang pengharapan yang tanpa dasar adalah sebuah kesia-siaan. Indonesia pengharapan ini itu semua, Australia, dunia, kita lihat kacau balau. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi ada satu hal yang harus kita lakukan. Seperti Raja Daud di tengah-tengah kesusahan, dia tetap berharap kepada Tuhan. Caranya gimana? Ibu main wifi ya? Nggak main wifi aja ya. Ada. Bayar kan? Beli dong, beli data dong, isi dong $24, saya isi sebulan, ya kan? Yesus punya wifi gratis. Amin. Doa kita itu gratis, nggak usah bayar. Dan yang paling indah itu, saudara sekalian, kita tergantung kepada Tuhan itu, kita berharap kepada Dia itu adalah yang gratis. Tidak peduli kita ini kaya raya atau enggak, tidak, bodoh atau pinter, nggak peduli. Dan karena itu, anak-anak pendeta gimana tegas sama Tuhan?
kita sampaikan ke dia, kita cinta dia, kita cinta firman dia, kita klaim janji dia. Kalau kita dalam kesusahan, kita ingat firman Tuhan yang sungguh menguatkan kita, karena kita mempunyai pengharapan di dalam dia. Ada puji Tuhan. Pengharapan di dalam dunia itu moyung, pengharapan di dalam filosofi orang Chinese moyung juga. Aku dari kecil dididik oleh bahasa ngomong koi. Aku main tangan ini Ci agak gendut. Kenapa? Saya pakai maupi itu, tahu maupi ya. Sakit banget ya. Itu tulisin gitu loh. Losesnya sampai di sini ada daging gitu loh. Tiap hari 200 perkataan. Saudara sekalian, itu bagus sekali. Filosofis itu luar biasa. Tapi kalau kita mengharapkan filosofis orang Chinese itu, orang Confucius itu, kita tidak mempunyai pengharapan. Kita harus mau pertama firman Tuhan. Firman Tuhan itu bukan filsafat manusia, bukan pengajaran manusia, tetapi dia itu adalah firman yang hidup yang bisa merubah manusia. Amin. Nah, inilah pengharapan yang saya sampaikan. Apakah saya nggak suka orang Chinese punya Chenyi? Saya suka sekali. Saya jatuh cinta. Saya bisa lenungkan, aduh begitu luar biasa ya. Kita punya Cunggu dan punya itu ya. Dia punya filosofi hidup ya. Tetapi itu adalah filosofi manusia. Tapi kalau kita mau berharap kepada Tuhan, firman Dia itu yang kita lenungkan tiap hari. Ada amin? Bukan I love you, you love me, I wo I ni, bukan. Itu I semuanya akan ciut semuanya dah. Ada amin? Lin Qingxia juga ciut, Zhen. Waduh, dulu mah cakep lu Zhen, ada amin? Sekarang gendut. Mau lihat nggak? Bapak benar minggu depan ya. Bapak fotonya di YouTube. Benar nggak? Saudara sekalian, benar nggak? Elizabeth berapa 10 kali operasi habis juga. Iya, apa yang terjadi? Cantik mana? Alah, sui pulih udah nah. Itu waktu itu tidak akan kasihan manusia dah. Semuanya waktu akan berlalu. Secantik apapun, apa bunga ya di kampus Xiaohua semua. Yang paling cantik di kampus kita, di kelas kita namanya apa ya? Kampus bunga. Coba lihat sekarang kampus bunga kita. Bulunya udah gendut, ininya ini. Anak laki-laki yang ganteng dulu waktu kuliah pun main basketball. Sekarang aduh mah jarang, dulu kayak hamil bulunya. Betul nggak saudara sekalian? Tapi jangan marah ya. Aku bilang benar kan ya? Benar nggak ya? Nggak ada yang bisa awet. Siapa sih yang nggak suka Chen? Ya kan, siapa nggak suka Lin Qingxia, Lin Fengjiao, yang Shuangling, Qin Xinghan, Qin Xiangling, Lin Fengjiao, itu semuanya Chen. Aduh, kita punya, kalau istri gua bisa kayak gitu, mah haleluya. Udahlah, nggak usah, ada amin. Itu semuanya udah berlalu. Kita lihat. Saya bercanda sama istri saya. Mam, saya bilang Lin Qingxia cerai, Chen cerai, betul nggak ya? Lin Fengjiao sama Chen Long, Jackie Chan siapa yang nggak kenal? Jackie Chan bilang apa？我犯下了一个全世界男孩子的错误，那就是我另外有一个女朋友。Dia bilang apa? Saya telah melakukan hal yang salah, yang dosa, seperti laki-laki di dunia yang melakukan, yaitu sama hamilkan orang lain. Geblok Jackie Chan. Dia anggap sebenarnya laki-laki kayak dia. Saudara sekalian, bahwa dia tidak ada pengharapan. Mereka itu nggak ada pengharapan. Mereka main bintang film begitu luar biasa. Ayo ni ai wo ai ni, ayo ye dan tai biao wo de xing. Oh, dia itu apa? Bulan itu adalah lambang aku punya cinta kepada kamu. Aduh, ampun. Benar nggak ya? Kalau bahasa Inggris punya, when you close your eyes, I'm just right behind you. Coba lihat, divorce rate di Australia 70%, 60%. Indonesia juga banyak sekali. Divorce rate-nya tinggi sekali. Kenapa? Pengharapan itu terhadap siapa? Suaminya, istrinya. You are my everything. Udah kemudian married 10 tahun, you are my everything. Mak itu Facebook punya itu. Mak siapa? Mark Zuckerberg katanya sudah cerai juga. Aduh mah kasihan juga gitu loh. Saudara sekalian, tidak ada pengharapan di dunia ini. Marilah kita rubah di tahun 2025. Saya juga sama. Saya mau memberikan semangat kepada bapak dan ibu kita dan Ali sama anak asuh kita yang sudah berumur. Jangan kita dianggap moyong. Ada yang puji Tuhan?
2025 aku mau menjadi orang yang luar biasa, seorang kakek yang luar biasa. Aku mempunyai pengharapan di dalam Tuhan Yesus, dan pengharapan aku itu adalah yang kekal sampai selama-lamanya. Saya percaya, saudara sekalian, kalau orang yang tidak punya pengharapan, dia akan cepat sakit, dia akan cepat loyo, dia akan cepat meninggal. Manusia itu tidak bisa hidup tanpa ada pengharapan. Kalau pengharapan kita hanya di dunia ini, kita pasti akan kecewa. Semua Fung San Tawang itu, Fung San Tawang itu yang ciptakan kipas angin dunia ini di Hong Kong itu, umur 85 tahun, 83, kaya raya, bunuh diri. Kenapa? Dia mengharapkan anaknya terusin pabrik dia. Memang anaknya terusin, sesudah terusin, tapi dia tinggalnya di pangan. Jadi pengharapan kita ini harus di dalam dia. Manusia tidak bisa hidup seperti manusia tidak bisa hidup tanpa oksigen. Manusia tidak bisa hidup tetap tanpa pengharapan. Aku mengatakan kepada kita semuanya dari sini, sumber pengharapan kita itu ada di dalam Yesus. Karena ada pengharapan itu, kita bisa hidup. Tanpa pengharapan itu, seperti tadi saya bilang, Fung San Tawang yang kipas angin punya itu pencipta pabrik yang terbesar dulunya, dan dia tidak ada pengharapan terhadap anak dia, akhirnya dia bunuh diri. Marilah kita ingat, siapapun di dunia ini, tidak ada satu orang pun yang mencintai kita daripada Yesus. Karena itu tiap hari harus mau sebut nama Yesus. Kalau kita sebut nama Yesus dari kosan juga berdoa, yaitu kita rendah hati, kita sadar bahwa God, whatever saya ada dari Engkau. Aku boleh planning, aku boleh work hard, aku boleh kerja dengan ulet dan rajin dan baik semuanya rencana, tapi di dalam hati kita tumpang tangan Tuhan, terima kasih ya Tuhan, ini semua yang saya miliki adalah titipan dari Engkau. Dan puji Tuhan, inilah yang saya mau sampaikan kalau saudara sekalian. Jangan kita seperti orang di dunia. Manusia hidup di dunia ini, jikalau hanya berharap pada kuasa. Tadi saya bertemu satu orang makan. Kok apa sih artinya? Saya lagi aturin orang yang berbintang 3. Teman saya aturin orang yang berbintang 3. Yang aturin orang yang bintang 3, 4, 5, 7 datang ke Australia. Saya bilang itu adalah jenderal, orang yang penting sekali. Tapi saudara sekalian, kalau kita hanya tergantung kepada orang penting, pada suatu hari bintangnya bercopot, kamu mau tergantung sama siapa? Bintangnya Yesus itu tidak pernah berubah. Tetap bintang 5. Yang paling gede berapa? Bintang 5 ya? Bintang 7. Ada amin? Banyak yang tergantung bintang-bintang itu kan. Bintangnya copot, dia juga ikut copot, dia juga ikut bangkrut. Tapi kalau kita berharap kepada dia yang bintang 7, sampai mati pun kita dijaga. Ada begitu? Tidak ada satu orang pun yang mau temani kita. Akulah gembala yang baik, betul nggak? Aku gembala yang Yesus mengatakan dia adalah gembala kita. Dia menaruhkan kita pada yang luar biasa indah. Dan karena itu saudara sekalian, aku juga masih usaha, aku juga masih ngurusin pabrik, aku juga masih ngurusin proyek. Saya pulang besok terbang lagi balik ke Singapura, ke Guaman, ke Jakarta. Aku juga usaha, nggak ada masalah kita cari uang. Tetapi jangan cinta uang lebih daripada cinta Yesus. Amin. Ada amin. Dan anak saya juga bercanda, Dad, lu ngapain sih yuk? Anak saya agak kurang ajar juga kan. Lu ngapain sih mau ngurusin anak kecil gitu loh? Ci, saya belum bilang, ada 4 sekolah yang kita tiap bulan itu melayani. Dan saya sampai minta maaf ya, saya juga orang Joko dan orang Joko yang paling pantang itu kalau kita ke sekolah dikira kita mau cari duit. Jadi saya katakan, Bu, udah 9 bulan aku bicara sama ibu ini. Kita datang, saya cuma mau melayani, saya cuma mau tim kita itu melayani, sampaikan Yesus ini kepada anak-anak ini. Dan sekolah itu HK Kejaden, orang kaya, yang yayasan orang kaya yang kaya, yang bangun, yang membantu orang Jonggo supaya ada uang untuk sekolah, murah sekali, sebulan cuma $40 uang sini, jadi supaya sekolah. Saya bilang saya hanya mau datang untuk mau ini, nggak mau. Tiba-tiba minggu lalu saya dapat PA,
Pak Pendeta, haleluya. Karena waktu Natalan saya di Indonesia, saya khotbah di sekolah itu, dan dia bilang, yayasan sudah boleh Bapak tiap bulan ngajarin anak-anak, haleluya, menyampaikan Yesus kepada mereka. Ada amin? Ada amin? Jadi anak saya bilang, Dek, ngapain lu si anak kecil itu udah tua? Tapi saya merasakan saya masih yuyung, ada puji Tuhan, masih bisa menyampaikan Injil kepada anak-anak kecil yang SMP 1, SMP 2, yang broken home, yang mamanya istri ketiga, sekolah di sana, dan dia dengar siapa itu Yesus. Ada amin? Jadi karena itu kita mau kasih orang tahu, pengharapan kamu itu bukan di orang tua, bukan di manusia, bukan di mana kamu lahir, tapi pengharapan kamu itu ada di dalam Yesus. Terima dia semasa kamu masih bisa, terima dia semasa kamu ada kesempatan. Jadi setiap bulan itu kalau di Indonesia sibuk sekali. Tak bilang minggu, Pak ini ya, saya datang, jam 7 juga datang, jam 7 saya datang ke sekolah melayani. Kenapa? Saya kasihan sama anak-anak ini juga jiwa bukan? Dan mereka punya pengharapan kalau bukan ke Yesus, pasti ke dunia. Udah ke dunia, aduh, saya punya dosen di Newcastle, perempuan operasi menjadi laki-laki di Amerika. Aduh, masalah malu juga, aku sedih banget. Karena waktu itu saya kuliahnya agak bodoh, nak lulus Pak. Jadi ini dosen saya baik, dia pernah ngajarin aku gitu ya. Amin, this is the way that you do. Thank you untuk Dr. Cooper. Dan saya dengar anaknya itu di cewek operasi jadi laki-laki, dan istrinya itu sakit karena nggak bisa terima. Pengharapan kita itu bukan di dunia ini dan segala-galanya. Pengharapan kita di dalam Yesus. Dia yang sanggup bisa berubah sifat anak kita. Aku tetap ketemu orang homo, dosen, berubah total. Saya bilang, Pak, kenapa kamu bisa berubah? Aku punya mama yang luar biasa. Seminggu berdoa puasa buat aku, nangis di bawah kaki Tuhan. Pada suatu hari saya ngomong, ya dia pribadi karena aku pendeta, jadi dia terbuka. Aku melepaskan, ambil keputusan jangan lagi berteman dengan teman saya yang gila itu. Dan dia berubah menjadi orang baik. Dia masih kasih saya ayat tiap hari, tiap 2 hari. Siapa yang bisa rubah anak itu yang homo menjadi normal? Pengharapan kita ke dokter, ke dia. Ada yang puji Tuhan. Jadi kalau saya jangan bilang, itu benar. Tuhan Yesus itu ada, itu benar. Dan dia itu sanggup, tidak ada orang yang lebih sanggup daripada, tidak ada. Aku sering mengatakan, iblis itu bukan lawannya Tuhan. Iblis itu tidak bisa melawan dengan Tuhan. Iblis itu diinjek-injek oleh Tuhan. Ada puji Tuhan. Karena itu saudara sekalian, mengucap syukur kita ini kenal dia. Kita mengucap syukur kita masih bisa cinta Yesus. Dan kita punya pengharapan ada di dalam dia. Nah, ayat ini kita dengar aja, ada waktu. Jangan ingin akan makanan yang lezat, itu adalah hidangan yang menipu. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkanlah niatmu itu. Kalau engkau mengamatinya, lenyaplah ia. Karena tiba-tiba ia bersayap lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Dan orang itu kalau memang hanya mencari uang dan cinta uang, pada suatu hari kemungkinan dia bisa kecewa. Amin. Pasti kecewa. Saya adalah orang yang gila. Dan saya dia bangun, saya suka berenang karena aku juga mau sehat supaya bisa melayani Tuhan. Saya tiap hari berenang 20 menit cukup. Tapi nggak bisa kurus seperti kosek, saya nggak tahu sama tanya. Ini masih gendut. Saya ketemu satu orang di saya bilang, how are you? Biasalah, saya injilin dia. Dia bilang dia punya satu teman orang Jongkok. Dia itu worth 4,5 million, $4,5 dia ada. Tapi dia itu tidak ngerti bagaimana nikmati. Saya jalan-jalan sama dia di India. Urusan $2 dia tawar dengan orang pinggir jalan. Allah masa kelaya. Dan saya ngerti bahwa saya sadar bahwa hidup dia ini adalah uang. Udah ada $4,5 juta punya worth ya. Masih begitu pelit, hanya $2 tawa-tawa di pinggir jalan. Orang Jongkok asli. Saya nggak tahu dia siapa, secong atau setan atau seli. Tapi inilah. Dan saya dengar orang ini punya ngomong, saya bilang gila ya. Benar juga ada orang kayak gitu. Dia kaya itu main saham. Dan tiba-tiba 4 tahun yang lalu waktu COVID, dia sering addicted, dia bilang main saham, dia main forex.
Forex itu dalam 2 menit kita bisa kaya, 2 menit kita bisa bangkrut. Siapa yang jemaat ada satu dalam 5 menit rugi 3 juta dolar Singapura. 3 juta dolar Singapura. Ada orang yang langsung mau bunuh diri. Orang ini rugi mau bunuh diri juga. Yang orang tadi 2 dolar mau tawa di India itu. Memang orang ini pintar. Akhirnya gitu pak buli juga transfer help center segalanya di sini. Akhirnya dia kembali lagi. Tapi dia bilang I don't understand my friend. He doesn't have anything and he doesn't know how to enjoy his life. Dia nggak tahu apa kayak gimana nikmati hidup dia. Dia punya otak itu hanya uang dan uang dan uang. Dan dia punya Tuhan adalah uang. Hari ini kalau kita begitu bahaya sekali. Marilah saudara sekalian, 2025 kita start life kita. Aku juga sering malas itu. Kadang-kadang benar-benar mikir-mikir ya. Udahlah saya mau sehat ya udah kita mau komitmen. Kita berubah komitmen di tahun 2025. Ada yang puji Tuhan? Marilah kita berharap kepada Tuhan, jangan berharap kepada dunia ini. Di 1 Korintus 7 ayat 31, pendeknya orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Ada amin? Akan berlalu. Kemarin saya bawa cucu saya ke Hurstville. Saya juga jalan ke sana. Dia ada pak, banyak pak sekali saya bawa cucu saya. Ada satu orang dorong dia punya ayah nih, dan dia nggak bisa jalan lagi dan di kursi roda. Dan saya dengar dia ngomong sama temannya. Dia bilang papa saya suka sekali jalan di Hurstville ini, dia orang Chinese. Tapi sekarang dia udah stroke kali ya, dia nggak bisa jalan. Dia bilang satu hal, the path is still the same, but the people change. Wow, saya bilang benar juga ya. Pak ini bisa berubah, sama Pak ini, ya tempat Pak masih bagus, tapi manusianya berubah. Manusia yang dulu suka jalan di sini, sekarang di kursi roda. Betul nggak? Nah kalau kita di dalam Tuhan, nggak apa-apa. Kita tahu pengharapan kita ini bukan di dunia ini. Apapun yang kita miliki, mobil BMW atau gimana, Bentley segalanya, atau Jaguar, pada suatu hari akan kuno, akan tua. Kalau kita punya pengharapan hanya di mobil, ya itulah dia. Tapi pengharapan kita bukan di mobil, bukan di kekayaan dunia ini. Itu adalah sebagian yang kita bisa nikmati semasa kita hidup. Tapi tujuan hidup kita, pengharapan kita itu ada di dalam dia, yang akan memberikan kita hidup yang kekal. Ada puji Tuhan. Jadi jangan kita merasakan Pak Pendeta saya sudah tua. Nggak ada yang tua, asal kita mau. Tuhan itu di pihak kita, dia menolong kita. Marilah kita memandang dia, marilah kita rendah hati, datang kepada dia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Ada amin? Lebih baik kita berlindung kepada Tuhan. Bagaimana Pak Pendeta berlindung pada Tuhan? Berdoa, cinta firman dia, meditasi perjanji dia di firman Tuhan. Maaf ya, jangan seperti orang yang di gereja Katolik itu hanya ke sana ambil misa tiap pun, tapi nggak pernah baca Alkitab satu pun nggak pernah baca. Jangan bertobat kalau kalian begitu. Aku tahu kamu orang akan benci aku. Harus mau cinta firman Tuhan. Belajar satu ayat dah, satu hari, satu aja dah. Aduh saya nggak ada waktu Pak Pendeta. Dengar aja sekarang ini YouTube ada. Saya sudah hampir 5 tahun ya. Tiap hari itu saya akan kasih jemaat saya dengan firman Tuhan. Aku tahu jemaat saya juga sama lah ya. Malas gitu loh. Ya udah dengan firman Tuhan. Harus kita berlindung pada Tuhan, kita berharap kepada Tuhan itu. Artinya kita cinta firman dia, kita taat kepada firman dia, kita mempunyai waktu dengan dia. Nah itulah artinya kita berharap kepada dia. Bagaimana kita bisa berharap kepada orang lain, orang ini, kalau kita tidak kenal sifat dia? Benar nggak? Kita nggak tahu pikiran dia, kita nggak tahu rencana dia, kita nggak bisa berharap kepada dia. Kalau kita mau berharap dia, kita kenal, oh Tuhan mau saya begini ya. Jadi saya bercanda sama anak saya, Meyu nggak ngerti nih, Didi ini pendeta. Nah sekarang dia sudah sadar. Anak yang paling kecil tinggal sama aku. Saya juga nggak enak ngomong itu. Tapi kalau kalian begitu tolong ya, itu cucu sejak dia lahir, karena dia anak paling kecil ya. Maksudnya anak perempuan saya yang paling kecil. Aku sayang sama dia dan dia pasti lebih manja dari aku. Dia dulu waktu kecil, dia bilang, Dad, kiss dong. Itu tumben sudah saya kiss dia. Udah kiss, Dad minta duit. Dia licik ya. Jadi dia pintar anak saya ini, dia lucu gitu.
Suruh saya kiss dia, minta duit gitu. Mau jajan. Dia maksud saya, dia punya anak itu tinggal sama aku. Aku nggak percaya. Aku ada 3 anak, Koko, Cici, sama Dede. Ini dia tinggal sama aku. Anak itu sejak dia lahir saya tumpang tangan. Setiap saya datang ke sini saya tinggal sama dia. Saya pasti berdoa buat dia. Sejak dia lahir 1 bulan 2 bulan aku berdoa, dia nggak bisa apa-apa. Sekarang umur setahun, saya bilang Joel, yuk pray yuk. Langsung dia gini. Umur 1 tahun dia langsung begini. Waktu umur sebulan 2 bulan dia kemungkinan lihat saya, dia nggak tahu saya ngapain. 5 bulan kemungkinan dia tahu sedikit. 8 bulan 10 bulan. Tapi 1 tahun dia langsung berdoa. Tapi cucu saya yang lain yang tinggal sama saya, yang saya pernah ngajarin, dia berdoa bilang, no, saya nggak mau. Jadi saudara sekalian, penting sekali. Bawalah anak-anak kita, cucu kita, pengharapan mereka itu di dalam Tuhan. Ya, oke, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia, daripada kita percaya kepada bangsawan. Itu ada di Alkitab. Saya sudah selesai, saya tidak akan banyak-banyak. Satu-satunya pengharapan manusia di dunia ini, pandanglah kepada Tuhan Yesus kita. Ingat, sebab Engkaulah harapanku. Ada amin? Aku tidak tahu masalah Anda apa, saudara sekalian. Kemungkinan dalam keuangan, dalam keluarga, dalam menantu. Kita sudah berumur, kita sudah banyak menantu, cucu yang kurang ajar atau ini. Jangan caci maki mereka. Marilah kita punya pengharapan di dalam Yesus. Caranya gimana? Bawa dalam doa. Udah itu ngalah untuk menangkan dia. Di 1 Timotius 1, dan Paulus Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, juru selamat kita akan Kristus, dasar pengharapan kita. Aku senang sekali. Dasar pengharapan kita. Dasar pengharapan kita. Kita boleh sampaikan ke Tuhan apapun kita punya masalah, kita punya kemauan, kita punya kerinduan. Kalau memang itu adalah rencana Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Ada amin? Saya mau bertanya, saya nggak malu. Karena saya hampir 2 tahun nggak bicara, saya malas bicara sama kakak saya. Dia anggap dia nggak mau bantuin dia. Sesudah itu kita berdoa, ada saya bapaknya sekali. Hari ini Tuhan sanggup merubah sesuatu yang tidak mungkin di otak manusia itu menjadi mungkin. Kamu jangan kira Pak pada hidup itu mulus semuanya, jalan tol. Karena anak kita merit dengan yang istri ya, atau kerohanian anak kita begini, istrinya nggak tentu begini, betul nggak ya? Karena apa yang terjadi? Ya kadang-kadang ya nggak balance. Nggak balance yang gimana? Ya salah paham. Kalau salah paham gimana? 2 hal. Ya udah kamu biarin, atau kamu melangkul. Saya sama istri ambil yang kedua, melangkul dengan rendah hati. Hari ini pengharapan kita ada di dalam Dia dengan baik-baik, yang menciptakan seisi dunia ini. Dia itu yang berkuasa. Dia tidak pernah meninggalkan anak-anaknya yang mau datang kepada dia. Dunia ini bisa mengecewakan kita. Ya, yaitu yang nyanyi Amazing Grace itu. Dia bilang there is no give up in the life of Christian. Tidak ada satupun yang mengatakan tidak ada pengharapan di dalam orang Kristen. Ada amin? Dengan kata lain, apapun yang terjadi, kita mempunyai pengharapan. Pengharapan kita di dalam Dia adalah yang paling kuat, yang paling dahsyat, yang paling luar biasa. Presiden Amerika yang dulu Roosevelt mengatakan, ya, dia bilang ada satu hal, ketakutan manusia itu yang menjadikan manusia itu hancur. Karena itu kita orang Kristen tidak usah takut, karena Yesus berjanji bahwa Dia telah menang atas segala dunia ini. Ada amin? Dia telah menang atas apa? Kematian. Tidak ada satu orang pun di dunia ini, tokoh agama apapun ataupun pemimpin apapun yang berani mengatakan aku telah menang atas maut. Tidak ada. Hanya ada di Alkitab kita. Kenapa saya begitu cinta Alkitab kita? Kemanapun saya pergi, anak saya suka bilang, Dad, boleh nggak kita ke tempat yang dulu nggak ada temannya? Saya bilang nggak tahu deh di mana. Dan saudara sekalian, kita jangan takut. Kita sudah berumur, kita bisa dipakai Tuhan. Kita punya pengharapan di dalam Dia. Aku punya cucu 4, saya sudah ada 4 cucu. Aku mau setiap cucu saya itu bisa cinta Tuhan.
Percuma kita siapkan dia satu rumah, oke, you can do it, nothing wrong. Tapi jangan kamu lupa tinggalkan Yesus kepada anak dan cucu kamu. Karena pengharapan kita itu bukan dengan uang yang ada, tapi di dalam Dia yang akan sanggup memberkati anak-anak dan cucu kita dan keturunan kita. Alkitab mengatakan di Mazmur bahwa Tuhan itu Dia akan mengingat, Dia akan memberkati anak-anak dan keturunan orang yang taat kepada firman Dia. Ada yang puji Tuhan? Mau kita semangat 2025? Kita punya pengharapan di dalam siapa? Yesus. Dari tiap hari berdoa. Kalau kamu bilang Pastor Amin, saya ngerti bagaimana doa, kamu pasti bisa. Sekarang ada YouTube enak kok dengan lagu rohani. Kita nyanyi puji Tuhan, kita nyanyi sambil berdoa. Nggak apa-apa. Nggak usah cuci rambut, cuci kaki, semuanya cuci basuh baru berdoa. Nggak apa-apa. Tuhan nggak butuh lihat kamu ganteng, lipstick semuanya. Nggak usah ada. Bau-bau juga nggak apa-apa. Ada amin? Cucu saya bangun pagi, saya juga belum gosok gigi, dia udah ngecokin saya. Saya bilang oke, Joel, pray. Tiap pagi dia bangun, dia pasti lipat tangan berdoa. Saya bilang, Tuhan, luar biasa ya anak ini. Hari ini kita pasti punya cucu ya, bukan? Dan Encik juga punya ya sih. Tumpang tangannya malam ini, puji Tuhan. Kalau ada kesempatan mereka datang ke rumah makan, ngajak dia berdoa. Itulah yang paling indah. Kita boleh tinggalkan rumah, deposito, nggak ada masalah. Kalau ada tempat, kasih saya tahu. Haleluya, amin. Bercanda. Tapi yang paling penting, tinggalkanlah Yesus, pengharapan manusia yang bisa memberikan kita apa? Hidup yang kekal dan jamin yang luar biasa. Dan jangan kita menunggu ya Tuhan, kenapa ya aku punya nasib nggak seperti si Anu tetangga ya, nggak usah lah ya, kamu nggak tahu bagaimana hidup mereka. Yang kita mau mengucap syukur kepada Tuhan Yesus setiap hari kemanapun kita pergi, kita tahu bahwa pengharapan aku ada di dalam Dia. Kalau aku dipanggil Tuhan malam hari ini juga, aku tahu aku tidak akan ke neraka, aku ke surga. Ada puji Tuhan. Aku tahu aku kemana. Yang paling sedih itu adalah orang yang mau meninggal itu, dia takut karena dia nggak tahu dia kemana. Karena itu sekalian saatnya kita di tahun 2025 ini kita hidup baru, kita mempunyai pengharapan yang baru, kita mempunyai planning yang baru. Seperti saya baru komit mau berenang setiap hari 20 menit. Saya bertes jantung sih, bertes jantung, endoskopi. Memang di sini luar biasa ya. Endoskopi 20 tahun yang lalu Indonesia sakit ya, saya juga nggak tahu. Kemarin saya tidur, saya nggak tahu apa-apa, udah bangun beres. Tusuk dari sini, tusuk dari sini. Saya nggak tahu gimana dia tusuk lah. Ada puji Tuhan lah. Dia bilang saya punya usus agak kotor, agak sering flat, dibersihin. Ada puji Tuhan, nggak apa-apa, haleluya. Karena mertua saya cancer, colon cancer gitu. Dari papa saya lymphoma cancer, mama pankreas cancer, dari banyak sekali. Jadi dokter itu bilang oke, ya so many history, saya mau cek semuanya. Dan sekalian serahkan kepada Tuhan. Kita nggak tahu kapan kita meninggal ya. Jadi marilah kita masih hidup, kita mulai 2025. Aku mau doakan buat cucu aku mau doakan buat anak aku yang belum cinta Tuhan. Aku mau berdoa buat sampai saudara yang belum, koko saya tadi, koko anaknya koko ya, yang belum bertobat ya, kok kalau belum bertobat ya. Kalau kenalin saya di Jakarta, saya izinin dia ya. Kita doakan buat mereka karena tidak ada tempat yang lebih indah daripada dalam Yesus. Tidak ada pengharapan di luar Yesus. Saya mau ulangin, tidak ada pengharapan di luar Yesus. Tuhan berkati mari kita sama-sama berdoa, kita berdoa. Haleluya, 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 haleluya. Saudara sekalian, mari kita berdoa, dan termasuk saya juga. Jangan kiranya kita ini anak-anak Tuhan, kita pendeta segalanya, kita tidak ada masalah, kita banyak masalah. Tapi pengharapan kita ada di dalam Dia yang menciptakan seisi dunia ini. Haleluya. Dia juga tahu. Dia kenal kita sampai rambut kita ada berapapun Dia tahu. Inilah Tuhan Yesus kita. Haleluya. Kita angkat satu pujian dan kita mau sama-sama berdoa. Yesus lebih besar. Ya Tuhan Yesus. Yesus lebih besar. Ya Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya.
Yesus adalah terbesar dalam kehidupan kita. Kita berharap hanya kepada Dia, bukan dengan kekuatan kita, kepintaran kita, kekayaan kita, tapi kita mau percaya apapun yang terjadi bahwa Tuhan menyertai aku di tahun 2025. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat tangan sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas Tuhan firman Engkau yang begitu luar biasa, memberikan kita semuanya semangat, bahwa kita sadar dan kita tahu bahwa pengharapan kita hanya ada di dalam Engkau Tuhan. Di tahun 2025 ini Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami, keluarga kami, anak-anak dan cucu kami Tuhan, pekerjaan kami, usaha anak-anak kami Tuhan, usaha kami Tuhan, kesehatan kami Tuhan, semuanya di tangan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami memiliki Tuhan yang begitu luar biasa, Tuhan yang mengenal kami, Tuhan yang menciptakan seisi dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih sayang Engkau yang tidak pernah berubah Tuhan. Terima kasih atas kesetiaan Engkau Tuhan, dan berkat Engkau yang begitu luar biasa. Saudara-saudara, dengan iman kita percaya 2025 akan lebih baik, karena Yesus menyertai kita, karena Yesus memberkati kita. Terima kasih Tuhan. Tuhan akan berdoa untuk Pastor Samuel dan juga Ibu Nur. Tuhan, berkatilah hamba Engkau yang begitu luar biasa, dan juga pemimpin tempat ini yang tidak pernah jemu-jemu melayani Tuhan. Berkatilah pakai nama mereka lebih dahsyat lagi. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami percaya Tuhan bahwa mujizat terjadi Tuhan tahun 2025. Haleluya Tuhan Yesus. Amin. Tuhan kami.